Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya kedatangan seorang tamu, dan tentu tamu saya ini pasti selalu yang istimewa. Karena beliau adalah aktivis di bidang pendidikan. Beliau adalah wakil rektor 3. Kita sapa Ibu Yani. Selamat sore Bu Yani. Selamat sore Pak. Ya, Bu Yani selamat datang di podcast Teamwork Kanwil Kumham NTB. Kita hari ini adalah ngopi. Wah, iya. Jadi ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Okay. Kalau yang di luar poin as, pojok aspirasi dan inspirasi itu khusus untuk internal. Kalau di sini ngobrolin inspirasi dan aspirasinya, saya minta masukan dari pihak eksternal. Bahwa di tahun 2020, Kanwil Kumham NTB ini sudah mendapatkan apresiasi WBK, wilayah bebas dari korupsi. Di tahun 2021, Kanwil Kumham NTB mempunyai tekad yang sangat kuat untuk meraih apresiasi yang lebih tinggi, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maka berbagai kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dan dilakukan. Semangatnya teamwork saya itu sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah membuat inovasi dalam rangka menjaring inspirasi dan aspirasi. Luar biasa. Tadi Ibu sudah kelilingan, sudah melihat layanan kami yang di belakang. Seluruh layanan kami pusatkan menjadi satu, namanya Law and Human Rights Center. Seluruh layanan Kementerian Hukum dan HAM ada di sana. Mulai dari pelayanan hukumnya, ada AHU, KI, keimigrasian, pemasyarakatan. Di dalamnya di sana juga ada layanan bagi mereka yang ingin mendapatkan keadilan. Ada yang dirasa kurang adil, ada layanan pengaduan. Bisa langsung ke sini ataupun melalui online. Di sebelah kirinya tadi yang sudah kita bicarakan, di sana ada DCIH, ada perpustakaan umum, ada pojok bacanya, termasuk adalah ruangan kami yang khusus pelayanan harmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu ruang legal drafter. Jadi seluruh fasilitas dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan kepastian hukumnya sudah kami lakukan, dan Ibu sudah melihat sendiri. Nah, ini kita ngobrolinya, saya awalin dari situ supaya ada inspirasi dari Ibu. Bahwa di tahun 2021 tadi sudah saya sampaikan, kami bertekad untuk meraih WBBM. Nah, tentu setelah Ibu melihat tadi dengan background Ibu sebagai seorang aktivis pendidik, pasti ada masukan-masukan. Sebetulnya melayani itu yang seperti apa sih yang bisa dikategorikan melayani menurut ilmu pendidikan? Apa sih? Okay. Jadi nggak perlu diperkenalkan karena tadi Pak Kanu jelas. sudah memperkenalkan. Enggak, tetap Ibu harus memperkenalkan diri. Oke, jadi perkenalkan Pak Kanwil, nama saya Yani Rosita Sarlan. Amin. Nah, jadi saya sebagai wakil rektor 3, tadi kalau Ibu Haniati juga sebagai perempuan pertama gitu. Kebetulan saya juga perempuan satu-satunya di sana. Luar biasa. Gitu. Jadi sebagai wakil rektor 3 bagian mahasiswa dan alumni juga kerjasama. Jadi memang kami juga merambah untuk bisa bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk dari Kemenkumham sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang seperti apa itu pelayanan ya, jadi kalau dari kacamata kami sebagai dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan, pelayanan berarti bukan hanya sebatas fasilitas saja. Bukan sebatas fasilitas. Tapi juga SDM-nya juga harus terbangun dan terbentuk. Karena
kalau hanya fasilitas, maaf SDM-nya mungkin tidak sesuai gitu. Jadi kalau nanti ada yang tadi Bapak bilang pelayanan hukum, nanti ada yang bertanya tapi dia tidak bisa mengutarakannya atau tidak bisa menjelaskannya atau memberikan pelayanan yang baik, akhirnya juga sama saja. Jadi pada saat pelayanan yang baik adalah jika SDM-nya pun harus menjadi bid unggul. Jadi punya kemampuan tertentu di bidangnya, termasuk kalau dibilang di sini di hukum itu berarti harus punya kemampuan di bidang hukum. Saya yang bidang hukum ya, jadi karena pelayanan berarti otomatis mampu berkomunikasi secara baik. Jadi berbicara, mengkomunikasikan bukan hanya sebatas bicara tanpa arti atau bicara tanpa kita nggak paham jadi orang yang diajak untuk bicara, paling tidak orang yang diajak bicara bisa paham apa yang kita bicarakan. Jadi pada saat pelayanan mampu memberikan pengertian kepada yang dilayani, termasuk SDM-nya juga harus terbangkitkan dengan baik gitu, seperti itu pelayanan yang baik. Jadi fasilitas terbangun dengan baik. Yang kedua, SDM-nya pun harus baik. Pemirsa, meskipun singkat tapi jelas dan padat. Jadi acara ngopi pada sore hari ini ada 3 hal yang sudah kami dapat. Yang pertama adalah SDM, bahwa melayani masyarakat perlu SDM yang unggul, SDM yang mampu betul-betul memahami tentang arti sebuah pelayanan. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas adalah alat pendukung agar proses pelayanan itu berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga yang beliau sampaikan yang harus sama-sama kita pahami dan kita cermati adalah bagaimana seorang pelayan itu betul-betul mampu memberikan pelayanan, mampu melayani dengan sapaan, dengan tutur kata, dengan bahasa, dengan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan ketiga hal tadi yang menginspirasi Kanwilkumham NTB untuk bekerja lebih baik lagi, semangat lagi dalam rangka membangun zona integritas. Salam pembaruan, mudah-mudahan tahun 2021 WBBM pasti kita raih. Kanwilkumham NTB pasti juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.